Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kunjungan saya ke Tulungagung nih. Ini malam-malam nih. Kita diskusi-diskusi santai. Jadi yang menurut saya pengen saya tanya tuh setelah seharian saya keliling nih. Seharian saya keliling. Saya mau nanya gini sebenarnya. Dari beberapa tempat yang saya datangin ini, jujur aja, terutama tempat Profesor Lele ini, Ya. saya melihat ikan konsumsinya sedikit, Pak. Tidak seperti yang Bapak cerita. Wah, di sini ada umpama dulu, wah lelenya banyak, gurame banyak. Sekarang dibalik, hias, koi, koki, cupang, gupi. Iya, Ini kan menurut saya kan sudah keluar dari ranahnya konsumsi, Pak. Iya, udah keluar jalur ya. Keluar jalur ini Iya. outrace. Ibarat kata pembalap ini udah keluar dari sirkuit. Ini mau dilanjutin apa enggak nih, Pak? Ya yang jelas ya saya terutama ya Hah? banyak juga petani-petani terutama di tempat saya ini ya. Di area di wilayah sinilah, Di wilayah sini ya, Tulungagung, tempat Pak. saya itu. Ini memang untuk saat-saat sekarang ini corona merebak ya, ada pandemi corona itu. Oh, corona lagi masalahnya. Iya, berpengaruh sekali terhadap marketnya. Jadi biasa kan pedagang ambil banyak ini, kirim ke Jakarta, ke Bali, ke segala macam Ikan konsumsi. konsumsi. Sebelumnya panen dari sini dioper ke berbagai daerah. Iya, kan rata kalau di Gurame terutama ya, Gurame. dari Tulungagung, Kapin gitu ya. Itu sekarang udah harga jatuh sekali dibanding dulu. Jadi orang akhirnya berpikir pelan-pelan tukar pikiran, ketemu sesama petani pembudidaya, akhirnya oh iya coba iya saya dengar berhasil, terus harganya tinggi dan sebagainya, dan itu terbukti. Jadi pelan-pelan beralih, banyaknya sekali yang beralih dari gurame, Dari konsumsi ke ya dari konsumsi ke hobi. ikan hias. Ikan hias. Ikan hias. Alasannya corona, Pak. Ya alasannya ya karena faktor corona ini kan harga secara ekonomi kan mandek, stagnan. Ngalamin panen ikan konsumsi tidak terjual atau gimana di masa corona ini? Ngalamin. Iya, kalau sekarang ini kan sebenarnya udah harusnya panen ini. Yang Udah panen berapa bulan yang lalu. yang mana? Ya, Ya ini kolam yang di belakang. yang gurame Iya, yang gurame kan udah 5 on lah, 5 on bahkan setengah lebih. kilo. Iya. Karena ukuran favorit biasanya kan Heeh. sekitar ukuran 456 on, 4 on, 5 on, 6 on lah. Sekitar itu ya. Ini tertahan karena ya harga jatuh. Kalau kita jual saat sekarang ini nggak nyucuk, istilahnya nggak untung, walaupun Gurame biasanya berapa? tinggi. Bapak jual di luar corona dulunya berapa gurame? Dulunya kalau kan sekitar stabil dulu kan sekitar sebelum corona ini sekitar 30, 29, 30, nanti 31, kadang turun lagi sedikit, stabil kurang lebih Sekarang? di 30. Sekarang anjlok. Kalau sekarang anjlok, Anjloknya anjlok sekali. Kalau sekarang kurang lebih 15. ya enggak 15 sih, sekitar kalau basah ya kurang lebih 22 lah, 22,5. Turun 8.000. Ya, Iya 8.000 9.000 lah kalau kita sekitar satu. itu. Nah, Kalau keringnya kalau lebih kurang dihitung, lagi. oh lebih murah lagi. Iya, kalau keringnya kan bisa panen kering ya. Heeh. Panen kering saya panen bukan hidup, bukan kita dicari nanti di es kan itu kurang lebih paling kering harga namanya itu. sekitar 18.000. 18.000. Iya, kurang Nah, lebih selisih 3.000. hitungan di dengan angka segitu dihitung dengan ini Pak, kalkulasi dari pakan, waktu kerja, lama kerja, apa karyawan semuanya itu hitungan balik modal masih ada untung sedikit atau jong rugi Pak? Ya, kalau menurut saya rugi. Rugi Pak. Iya, rugi waktu. Jadi jual ikan saat begini-gini rugi malah. Rugi. Makanya mendingan gak dijual. Ya kalau kepepet butuh uang ya akhirnya dijual juga tetap. Jual rugi. Iya, gimana lagi kan misalnya apalagi kalau yang andalannya punya banyak kolam kayak gitu ditahan terus kan susah. Nah, hal Makanya seperti itu yang akhirnya membuat Pak Profesor ini berpikir untuk beralih ke Yes. hias. Iya. Walaupun sebenarnya hias itu kalau mau kacamata saya Pak ya. Iya. Saya mohon maaf nih, saya tuh ikan hias suka, tapi suka ya sesukanya sebegitu aja. Menurut saya serapan pasar untuk hias tidak sekencang produksi Pak. Ya jelas lah. Konsumsi. Jelas konsumsi kan dimakan tiap hari, habis makan jadi kotoran terus beli lagi. Kalau hias kan untuk dilihat bisa lama gitu loh. Apalagi kalau ikannya ikan yang awet hidupnya gitu ya. Kayak ikan cupang, Ikan koi gabus. dan sebagainya. Nggak Kan mati-mati. nggak mati-mati.
Nah, itu gimana itu perhitungan itu, Pak? Ya yang jelas memang tren-trenan ya. Kalau saya lihat kayak Jepang, analisa saya nih, mungkin yang pelaku Jepang ini berbeda pemikiran dengan saya, ya silakan. Tetapi saya dan banyak teman-teman, memang kalau pas lagi rame, memang ya apa ya, mungkin awal-awal corona ini Jepang kan melambung nih, kita lihat di dunia Jepang, medsos ya, Jepang. harganya Pas corona ini Jepang melambung, ya. Barang juga sulit awal-awal, tapi lama-lama kan ada ini. Dulu yang perempuan kan, yang cewek itu kan harganya juga tidak terlalu mahal, hanya pada orang juga pada berusaha budidaya, bahkan anak-anak masih sekolah kan juga banyak yang berhasil juga gitu kan. Akhirnya barang kan melimpah. Iya. Ya biasa Dengan kan hukum pasar kan dengan mudahnya mengawinkan, mudahnya membreeder, jadi breeder muda bermunculan, stok ikan jadi berlimpah. Sementara apa istilahnya demandnya itu permintaannya kan Segitu-gitu aja. segitu aja, naik nggak terlalu, jadi Naik lebih banyak sedikit. barangnya. Kalau saya tanya, saya juga mau jual ikan cupang saya ini belum habis, saya tanya-tanya, wah teman saya juga melimpah banyak. Nah, berarti kan kalau begitu gimana tuh? Berarti Ya. kalau begitu kan ikan hias yang Bapak tekunin sekarang juga kan terbatas pasarnya, Pak. Iya terbatas, makanya kan kita harus jeli dalam memilih jenis apa yang kita budidayakan. Kayak sekarang Jepang oke lah, semuanya kan juga butuh proses pengalaman juga. Oh iya, pikir-pikir terus juga ada info dan sebagainya. Oh, hanya tertarik di koi ya. Iya. Kita cobalah. Pak, ini aja apa komat sih? Di saya masuk ini. Kan ya. Pause dulu dah. Jadi sekarang nih Pak Profesor Barka juga punya stok ikan cupang lumayan banyak nih. Masih ada sih. Menjualnya rada sulit. Iya, Nah, ya harga juga lagi murah juga. Artinya kan ikan hias itu juga pasarnya nggak bisa dibilang cerah juga, Pak. Ya memang Atau gimana? Pilih-pilih. pilih-pilih ya, pilih-pilih yang jelas ikan hias. Beda sama konsumsi kan memang. Ya karena ini posisi ada wabah ya, ada pandemi ini. Memang orang-orang banyak kan ya. Wabahnya benar-benar wabah apa konspirasi, Pak? Ya kalau saya pribadi sih wabah kalau Wabah, saya ya. pribadi. Saya Karena nanya ada, kan, Pak. iya ada yang beberapa bilang wah kok kalau saya sih insya Allah kalau wah masa seluruh dunia ya gitu aja. Lanjut Pak. Jadi ikan konsumsi, ikan Bapak beralih dari ikan konsumsi beralih ke ikan hias. Iya. Nah, ikan hias pun sekarang udah ngerasain cupang banjir, harga akhirnya anjlok turun, Iya. susah jual. Nah, terus Bapak tetap mau bermain di hias? Ya yang jelas sebenarnya basicnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu mikir harus hias atau konsumsi. Ya namanya orang kita entrepreneur ya, pengusaha, kita cari peluang yang bisa menghasilkan gitu aja. Nah, yang bisa menghasilkan saat ini menurut Bapak hias? Kalau saat sekarang ini hias, kayak hias beberapa hias misalnya kemarin cupang ya ikut itu cupang. Terus kalau koi, terus sekarang saya kan juga piara koi kan. Kalau koi memang cenderung dia stabil, naiknya sedikit. Nah ada kenaikan juga di masa corona ini, tapi termasuknya harganya nggak fluktuatif karena memang dia punya segmen pasar sendiri. Koi. Ya. Oh, koki. Tadi saya lihat koki juga tempat Bapak. Iya, koki juga saya lihat kan, makanya dalam budidaya kayak hias kan kita pilih-pilih. Ya kalau di sini kan memang kita kolamnya itu bekas setupnya itu di setting untuk konsumsi gurame terutama ya. Saya gurame atau lele gurame kalau saya itu. Tapi karena ini kan tinggal ganti komoditas saja. Jadi saya pelihara koki jenis ryukin, dia di kolam dalam nggak masalah, kolam gurame tinggal kita ganti jenis komoditinya aja. Tapi dan harganya pun bagus. Kalau kokinya jenis yang lain dijual di luar ryukin harus rendah, nggak bisa dong. Iya, saya terpalnya bagus, nanti rusak. Jadi saya pilih yang nanti kalau beralih lagi udah membaik ini konsumsi, nanti kan otomatis kita juga balik ada lagi ke konsumsi. berapa persen nanti konsumsi gitu. Ada juga yang
katakanlah hias gitu. Jadi peralihan apa ya, ini hanya multifungsi. peralihan ini bisa dikatakan hanya mengimbangi keadaan pasar aja, Pak. Iya, Keadaan situasi pasar. saat ini. Iya, keadaan situasi fleksibel gitu. Fleksibel. Tapi tadi lumayan juga tuh, Pak. Kalau ikan, menurut Bapak, ikan gurame Bapak saat ini Bapak jual dari harga biasa 31 dijual ke harga 18.000, itu anjloknya tinggi sekali, Pak. Ya, tinggi sekali. Cara petani kalau guyonan ya, Iya. guyonan di tingkat petani. Budidaya udah, katakanlah kalau gurame kan kurang lebih 1 tahun ya. Kita pelihara dari silet sampai kurang lebih 5 on. Sebenarnya 4 on, 5 on, 6 on kan Iya. hampir setahun terus minus. Untungnya dapat karung. Dapat karungnya aja gitu. Nggak dihitung dapat untungnya listrik atau apa, udah untungnya dapat karung. Karung pakannya aja itu dijual. Itu kalau gue jadi petani. Oh, dapat karung pakannya. Karung Kalau pakannya. budidaya setahun, Dapatnya untungnya cuma dapat karung doang. pakan. Budidaya gurame itu, Pak. Kalau harga kayak gini gitu ya. Kalau itu harga tetap kayak gini. job-job menghibur diri petani ya. Tapi emang menurut Bapak gurame itu setelah pandemi ini memang benar-benar anjlok banget, Pak. Pas ya saat pandemi ini memang anjlok sekali. Kan gurame itu pasar resto sih ya kelasnya. Iya, kelasnya kelas resto. Bukan kalau kelas- lele masih stabil lah. Kalau lele ibaratnya Stabil. kelas jalanan juga maksudnya Tetap masih jalan. masih jalan. Harganya stabil lah kurang lebih di pasaran. Nah, gurame ini, aduh saya nggak konsen Pak kalau ada suara saya. Ada orang ini nih. Nah, gurame ini menurut Bapak ke depannya Pak, ini kan sekarang lagi jatuh banget nih. Iya. Membaiknya kira-kira gimana Pak? Apakah setelah pandemi baru hajar lagi gurame, sementara waktu time-nya si gurame itu setahun. Iya. Hari ini selesai pandemi, hari ini udah bebas lagi, udah hidup normal. Baru mau mulai lagi, berarti setahun lagi baru panen, Pak. Iya. Apa nggak dari sekarang tetap? Ya makanya kalau katakanlah orang usaha kan atau istilah orang Jawa telaten. Jadi kita nikmati pas saat harga tinggi juga pas saat harga rendah. Kalau kita tetap terus kita misalnya yang tetap konsisten ya, karena banyak pemikiran macam-macam orang. Ya Allah, saya sih mau harga rendah mau tinggi tetap gurame misalnya, itu bisa Iya. aja. Nanti biasa nanti pas tinggi ada rendah, nanti kalau pas rendah kan dapat harga tinggi lagi, kan impas, tetap impas kayak gitu. Yo, Jadi ada juga berpikiran kayak gitu, tetap mau harga rendah mau hajar aja ya, gitu. Ya itu pilihan aja sih. jadi intinya kalau saya fleksibel yang aja. sekarang pelihara gurame di masa pandemi ini untungnya karung. Ya kalau pas harga kayak gini ya Untungnya karung aja. dapat karungnya udah. Gurame Bapak ada berapa ribu, Pak? Ini itu yang tengah kan 5.000 ya dulu awalnya. 5.000 itu kot 5.000, yang ini sekitar 1.500, 6.500. 8.000-an lah. 8.000 Belum kalau pernah mati 2 kolam itu. kalau 8.000 kalau satu ekornya 5 on 4 ton berarti. 4 ton. 4 ton harusnya kalau dikali 30.000 ya. 4 ton dikali 30.000 aja 120 juta, Pak. Berapa? 4 ton kali 30.000, Iya. 4 kali 3 ya. 120 juta harusnya. Tapi begitu pandemi begini turun ke angka jangan 18.000 dah 20 deh gampang. 20.000 ya misalnya. 20.000. Berapa ya? 80, Pak. Iya. Ruginya 40 juta. Iya, kalau Harus itu Rugi. untungnya ya? Harus itu untungnya. iya, kerugian potensialnya segitu. Lumayan juga, Pak ya. Ya lumayan untuk seorang petani kan, uang 1.000-2.000 kan jerih payah betul-betul ya. Apalagi 40.000 ya. 40 juta ya. Meras keringat, meras kaos yang bersih dari kotor, kena keringat. Wah, Lebay, 1.000-2.000 tetap lebay, masalah lebay. dihargai. Jadi Lebay. itu prinsip petani dari sedikit jadi besar. Gitu pemirsa, intinya video ini adalah mengulas tentang ruginya petani-petani gurame saat pandemi seperti ini, dan kerugiannya itu dengar sendiri dari pelaku usahanya sendiri, dari Profesor Lele sendiri. Saya udah lihat sendiri kolam-kolamnya yang tadinya memang didesain untuk kolam-kolam budidaya gurame. Pandemi seperti ini akhirnya beralih ke ikan-ikan hias, salah satunya ikan koi, ikan koki, Cupang Cupang, ya itu nggak pakai bibit gupi, aja. gapi,
tidak menyalahkan juga, cuma ya itu makanya tadi saya buat video ini, saya pertanyakan juga alasan di awal tuh di video sebelumnya, alasan beralih itu apa. Nah seperti itu. Nah terus situasi sekarang ini kalau dipaksakan jual pun tetap jual rugi ya Pak. Iya. Jadi bahasanya pemirsa, kalau emang kita main di gurame saat ini Pak, ini hanya untuk ikan gurame atau untuk semua ikan konsumsi Pak? Kalau enggak sih, Patin tetap jalan. kalau patin juga agak turun ya, karena patin kan beda dengan lele ya. Iya. Konsumsinya kalau patin kan kebanyakan kalau Bukan sama, tahu Pak. saya banyak kan masuk ke pabrik kan. Patin lele beda nggak? Enggak, maksudnya untuk konsumsi di masyarakat kan Oh, masih belum familiar ya. sama patin. Iya, kan jelas kalau lele di mana-mana ada, gampang jualnya gitu. Patin harganya juga kurang bagus, kurang. Cuma yang paling parah gurame yang jelas-jelas Iya. banget ya. Karena dia memang pasarnya pasar resto. Pasar resto terbatas ya Bang. Terbatas gurame. Nila, Kalau Nila termasuk stabil karena Nila kan udah terlalu. Nila juga pasar-pasar tradisional kelas bawah juga masih menyerap sih. masih, Nila, Pak. masih. Komat Pak. Kita sholat dulu Pak. Ya. Ya gitu aja pemirsa, berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Tetap bertahan, tetap semangat, walau pandemi, walau apa, hidup harus terus berjalan, gitu ya. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.